Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Maisaro dari kelompok 8 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang diampu oleh Ibu Ilvi Rahmi Putri, SEMSI. Pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan review jurnal yang telah kami diskusikan. Adapun review jurnal itu berjudul Analysis of the Accounting Information System Lecture at Business Technology Institute Australia Award Scholarship Indonesia in the Pandemic Time of COVID-19. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan saya, yaitu ada Ira Ramayanti dengan Nur Ardiansa. Adapun fenomena dari jurnal yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Biaya Kuliah di Australia Award Scholarship Institut Teknologi Bisnis di Indonesia pada waktu pandemi COVID-19, yaitu fenomena dapat dilihat pada sistem informasi akuntansi alur pembayaran SPP selama pandemi COVID-19 Institut Teknologi Bandung, Indonesia yang telah dilakukan secara efisien dan efektif itu dapat dilihat dari sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan kompeten. Jadi, selama pandemi COVID-19, sistem maupun alur pembayaran SPP-nya itu dilakukan dengan online karena adanya proses pembatasan distancing. Nah, jadi pihak instansi itu kesulitan dan takut menerima uang tunai. Jadi sebelum adanya pandemi COVID-19, pembayaran SPP pada mahasiswa UTS itu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Ada mahasiswa yang mendapat beasiswa dan ada juga mahasiswa yang berstatus dibayar. Jika pembayaran dilakukan secara tunai di masa pandemi COVID-19 ini dan hanya 20 mahasiswa dari 3.863 mahasiswa yang membayar, maka hal tersebut cukup menyulitkan sektor keuangan untuk melakukan proses pembayaran itu. Nah, oleh karena itu, sejak adanya COVID-19 ini, pihak universitas memutuskan tidak ada mahasiswa yang melakukan pembayaran secara tunai, melainkan melalui bank dengan transfer ke rekening perguruan tinggi yang telah ditentukan di rektorat. Jadi, dengan adanya pembayaran secara online ini dapat membantu untuk Direktorat Administrasi yang dapat bekerja dengan tetap dan social distancing. Kemudian, untuk latar belakang masalah. Nah, jadi latar belakang masalah pada jurnal ini yaitu Institut Teknologi Bisnis Indonesia telah berdiri 8 tahun dengan jumlah mahasiswa 3.898 mahasiswa. Jadi, dalam memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa, kita diwajibkan membayar SPP dan DPP. Biasanya sistem pembayaran SPP maupun DPP mahasiswa ini biasanya itu dilakukan dengan secara tunai. Nah, dengan adanya pembatasan social distancing, staf keuangan itu kesulitan dan takut menerima uang tunai. Jadi salah satunya masuk dari pembayaran DPP dan SPP mahasiswa. Jadi, sehingga lembaga tersebut harus memiliki sistem informasi akuntansi arus pembayaran yang baik karena banyaknya penerimaan kas dari kegiatan pembayaran tersebut. Oleh karena itu, pembayaran DPP dan SPP dilakukan secara online. Jadi, pembayaran yang dilakukan secara online ini, proses pembayarannya itu sama, hanya saja di masa COVID-19 ini tidak ada pembayaran secara tunai yang diterima. Nah, untuk prosedur pembayaran yang baik dan rapi, data berupa buku dan struktur pembayaran. Nah, ini sangat mendukung keakuratan data serta instruktur teknologi informasi dan software yang lengkap dan baik dapat mendukung proses pembayaran biaya kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa. Selanjutnya, teori-teori yang dipakai dalam penelitian. Nah, di sini peneliti memakai teori yang pertama mengenai sistem yang dikemukakan oleh Jogianto tahun 2005. Selanjutnya ada mengenai informasi yang diambil dari bahasa Prancis kuno tahun 1387. Selanjutnya ada akuntansi yang dikemukakan oleh Sumarsono SR tahun 2004. Selanjutnya mengenai sistem informasi akuntansi yang diambil atau dikemukakan oleh Bodnar bersama Hopwood tahun 2010 dan Nugroho Wijayanto tahun 2001. Selanjutnya ada flowchart dan studi kasus yang dikemukakan oleh Haryani tahun 2014. Di sini juga peneliti memakai teori-teori dalam sistem informasi akuntansi buku, yaitu pada buku Sistem Informasi Akuntansi yang ditulis oleh Mardi tahun
tahun 2014 dan Sistem Informasi Akuntansi edisi 13 yang ditulis oleh Marshall B. Romney dan Paul John Steinberg tahun 2014 sebagai tolak ukur untuk menilai sistem informasi pembayaran biaya kuliah selama pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini didapat mengenai hasil analisis sistem informasi akuntansi aliran pembayaran SPP masa depan pandemi COVID-19 di Universitas Teknologi Sumbawa, di mana yang pertama ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah bagaimana memilih sumber daya manusia yang akan dipekerjakan untuk menunjang kegiatan perguruan tinggi, khususnya biaya kuliah. Ada 2 orang staf Subdirektorat Administrasi Keuangan yang melayani pembayaran para pegawai yang tergabung dalam universitas, khususnya yang terlibat dalam kegiatan pembayaran biaya kuliah. Komponen SDM yang terlibat ini dalam aluran pembayaran SPP ini sudah dikatakan maksimal dalam mendukung proses pembayaran SPP. Selanjutnya ada prosedur. Kegiatan prosedur di universitas ada bukti transaksi berupa kwitansi, rekap penerimaan kas, jurnal hingga laporan keuangan. Rekap dibuat pada akhir bulan lalu, dibuat jurnal untuk laporan keuangan menggunakan pengolahan data akuntansi yang sistematis. Terlibat dalam proses ini juga termasuk Direktorat Administrasi Keuangan dan Bendahara. Yang ketiga, data atau dokumen yang digunakan di Universitas Teknologi Sumbawa cukup sederhana, yaitu berupa virtual account, kwitansi, dan buku pembayaran mahasiswa. Nah, kwitansi yang ditulis oleh mahasiswa yang melakukan pembayaran SPP itu terdiri dari nama, NIM, program studi, dan jumlah yang dibayarkan mahasiswa yang bersangkutan. Nah, penerimaan kas atau pembayaran SPP dan DPP ini telah dikatakan baik sebagai bukti transaksi penerimaan kas. Pada saat pandemi COVID-19, universitas menerapkan sistem pembayaran menggunakan virtual account, sehingga meningkatkan keakuratan data yang diperoleh Subdirektorat Administrasi Keuangan. Yang terakhir, infrastruktur informasi dan teknologi. Software infrastruktur teknologi informasi dan software tools di Universitas Teknologi Sumbawa bertujuan untuk membantu pegawai dalam mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi. Perguruan tinggi memiliki komputer serta aplikasi pengolah data akuntansi otomatis yang digunakan setiap hari dalam melakukan pekerjaannya. Infrastruktur teknologi informasi ini dan perangkat lunak yang dimiliki universitas sudah memadai untuk membantu pengolahan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan yang ada pada penelitian ini. Pertama yaitu sangat sekali banyak ditemukan teori yang dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian sumber data yang diambil sangat jelas dan peneliti mengangkat tema yang menarik yang dialami saat ini. Terakhir, menjelaskan bagian-bagian atau komponen dalam penelitian secara baik, rapi, dan benar. Kemudian kekurangan. Terdapat beberapa pengulangan kalimat yang ada pada jurnal ini. Kesimpulan yang terdapat pada jurnal ini yaitu selama masa pandemi COVID-19 di Universitas Teknologi Sumbawa dilakukan secara efektif dan efisien dapat dilihat berdasarkan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan kompeten, prosedur pembayaran yang baik dan rapi, data berupa buku dan struktur pembayaran sangat mendukung kekuatan data, serta infrastruktur teknologi informasi dan software yang lengkap dan baik di dalamnya mendukung proses pembayaran biaya kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa. Dengan adanya alur pembayaran biaya perkuliahan di masa pandemi COVID-19 secara online dapat membantu Subdirektorat Administrasi Keuangan.